Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng yang justru berbalik bersorak mendukung peserta kompetisi dari Sekte Yanxia, Ran Fei, usai melihat masa lalu gadis itu yang cukup menyedihkan. Mendengar sorakannya, Duanmu Zixiu yang sedang baku hantam melawan Ran Fei di arena kompetisi, seketika dibuat kebingungan, leluhur, kenapa kamu malah bersorak untuknya? Menerima pertanyaan itu, sontak membuat Jiang Cheng kesal, dia menunjuk ke arah Ran Fei, dan mengatakan, kau coba lihat baik-baik gadis di seberangmu, apakah kamu benar-benar melupakannya? Mendengar Jiang Cheng yang memintanya untuk melihat baik-baik wajah gadis yang sedang dia lawan, Duanmu Zixiu bergegas menoleh ke arah Ran Fei dan melihat baik-baik wajah gadis tersebut. Sementara Ran Fei yang berada di depannya masih terus menatap ke arahnya, dengan ekspresi penuh kebencian. Setelah melihat baik-baik wajah gadis di hadapannya selama beberapa saat, Duanmu Zixiu sontak terkejut menyadari gadis di depannya adalah tunangannya dulu, kamu adalah. Dan ingatannya langsung berpindah ke beberapa tahun yang lalu ketika dirinya menemui patriark keluarga Duanmu untuk membatalkan pernikahan setelah melihat sosok Jilinghan yang jauh lebih cantik. Dengan dalih bahwa hatinya sudah menjadi milik orang lain, Duanmu Zixiu mengatakan, patriark, hati Zixiu sudah memiliki wanita lain. Mendengar itu, sontak membuat Duanmu Ling sangat marah. Sialan kau, aku sebelumnya sudah berjanji pada Master Guyan, hal semacam ini, bagaimana kau bisa membatalkannya secara tiba-tiba? Dan dia bertanya, kalau begitu, katakan padaku, siapa yang kau sukai? Memangnya siapa yang bisa dibandingkan dengan Nona Ran Fei dari Sekte Red Sun? Dengan malu-malu, Duanmu Zixiu memberitahu siapa gadis yang dia sukai, dia adalah, Nona Jilinghan dari Sekte Feixian. Duanmu Ling sedikit terkejut. Apa, Jilinghan? Dan dia merenung, dalam hatinya, Jilinghan ini memiliki tulang akar yang sangat bagus dan memang merupakan seorang bibit unggul. Orang-orang dari Sekte Feixian juga belum ada yang menyadari bakat gadis itu karena kultivasi mereka yang terlalu buruk. Pemikiran licik terlintas di kepalanya, kalau begitu, akan kuambil kesempatan ini untuk membiarkan Zixiu menikahinya. Lagi pula jika dia menjadi menantu keluarga Duanmuku, di masa depan, dia akan dapat menghasilkan beberapa keturunan yang berbakat. Dengan begitu, dalam 100 tahun lagi, keluarga Duanmu kita pasti akan mampu untuk menghancurkan Sekte Red Sun dan menjadi sekte nomor 1 yang tak terkalahkan di Kinglan Mansion. Dan setelah memikirkan semua itu, Duanmu Ling memutuskan untuk menyetujui keinginan Duanmu Zixiu. Bagaimanapun juga, melon yang muda jika dipetik, itu tidak akan menjadi manis. Dalam hal ini, aku akan mengatur agar saudaramu Duanmu Zisheng, yang akan menikah dengan Ran Fei. Tapi ingat, kau akan terus mengabdi kepada Jilinghan di masa depan, dan kamu tidak boleh membuatnya marah, apa kau dengar itu? Duanmu Zixiu sontak sangat senang, dan bergegas berlutut mengucapkan terima kasih banyak patriark, Zixiu tidak akan berani melanggar perintah patriark. Setelah mengingat semua hal itu, Duanmu Zixiu baru menyadari bahwa gadis yang berada di hadapannya saat ini, adalah Ran Fei tunangan yang dulu dia tinggalkan. Apa kau Ran Fei? Pantas saja nama ini begitu terdengar familiar bagiku. Jiang Cheng di bangku para tetua sontak berteriak marah, mengetahui Duanmu Zixiu yang melupakan nama cinta pertamanya, sialan, kau bahkan bisa lupa nama cinta pertamamu, kau dasar bajingan. Dengan sedikit merasa bersalah, sambil menghela nafas, Duanmu Zixiu bertanya, tapi kenapa kamu pergi ke Sekte Yanxia? Menerima pertanyaannya, sontak membuat Ran Fei kesal, kenapa aku pergi? Jika aku tidak pergi, aku akan dinikahkan dengan saudaramu yang pendek, jelek, dan tidak berguna itu. Sementara di samping arena kompetisi, orang yang Ran Fei maksud, pendek, jelek, dan tidak berguna, Duanmu Zisheng hanya bisa meratapi nasib, dahlah. Sambil menghunuskan pedang ke arah Duanmu Zixiu, Ran Fei mengatakan, aku terus berlatih keras dan berhasil menjadi salah satu murid terkuat dari Sekte Yanxia. Itu semua kulakukan, karena aku ingin agar suatu hari nanti aku bisa mempermalukanmu, dan membuatmu menyesal karena telah meninggalkanku. Suasana di sana juga menjadi semakin dramatis, ketika matahari senja menyinari tempat di sana, membuat Duanmu Zixiu terpesona melihat keindahannya. Sungguh matahari terbenam yang mempesona. Namun, keindahan matahari senja tersebut tak berselang lama.
karena tiba-tiba ada seseorang yang bangun dari tempat duduknya, dan mengatakan, waktu yang baik telah tiba. Ayo, Ran Fei, dengarkan perintahku, cepat, bunuh bocah dari keluarga Duanmu itu untukku. Orang yang berbicara tersebut adalah Master Sekte Yanxia, Dao Zun Qiran, sedangkan orang di sampingnya adalah Penatua Sekte Yanxia, Dao Zun Qisu. Melihat Master Sekte Yanxia yang terang-terangan meminta muridnya untuk membunuh lawannya di atas arena kompetisi, Jiang Cheng bergegas menegurnya. Hei, apa maksudmu? Kenapa kamu mendorong muridmu sendiri untuk membunuh lawannya di dalam sebuah kompetisi? Dengan percaya diri, Dao Zun Qiran menunjuk ke arah kelompok Jiang Cheng dan membalas. Bukan hanya dia saja yang akan mati, tapi kalian semua yang ada di sini juga akan mati hari ini. Hei, Ran Fei, segera lakukan apa yang ku instruksikan. Duan Muling yang menyadari hal apa yang membuat Dao Zun Qiran begitu percaya diri bisa membunuh mereka, sontak berteriak panik. Tunggu sebentar, sekarang matahari sedang terbenam, sial, ini buruk leluhur. Ini benar-benar merupakan sebuah masalah besar. Dan Duan Muling menunjuk ke arah matahari terbenam, sambil mengatakan, sialan, aku bertanya-tanya kenapa mereka terus meminta agar kompetisinya diselesaikan pada hari ini juga, ternyata mereka sedang menunggu matahari terbenam. Jiang Cheng yang tidak mengerti apa hubungannya matahari terbenam dengan masalah besar yang dia sebutkan, bertanya, ada apa memangnya jika matahari terbenam, itu terlihat sangat indah. Dengan serius, Duan Muling menjelaskan, kamu mungkin belum tahu bahwa nama formasi pelindung Sekte Yanxia adalah Formasi Awan Terbakar Zutian. Formasi ini memiliki sebuah ciri khusus, yaitu, pada saat matahari terbenam, mereka dapat memanggil formasi pelindung sekte tersebut dari jarak jauh yang dapat digunakan menghantam lawan. Dan benar saja, tepat setelah dia menjelaskan hal itu, Dao Zun Qiran dan seluruh anggota Sekte Yanxia sudah langsung melesat terbang bersamaan bersiap mengaktifkan formasi. Mereka semua mengepung arena kompetisi di sana dan bergegas mengaktifkan formasi awan terbakar Zutian, dan membuat pilar-pilar energi membumbung tinggi ke langit. Menyaksikan para anggota Sekte Yanxia benar-benar memanggil formasi awan terbakar Zutian, persis seperti yang dia perkirakan, Duan Muling bergumam kesal, sial, aku menebaknya dengan benar. Seluruh anggota Sekte Yanxia membentuk sebuah barisan formasi, dengan Dao Zun Qiran sebagai pengendali formasinya, aku akan menjadi kepalanya, formasi awan terbakar Zutian, aktif. Tak menunggu lama, formasi awan terbakar Zutian telah berhasil diaktifkan, hingga menimbulkan sebuah ledakan energi yang menyilaukan di sana. Sambil melindungi matanya dari pancaran cahaya formasi, Ran Fei memohon. Master Dao Zun, tunggu sebentar, aku pasti bisa memenangkan kompetisi kali ini. Jadi aku mohon Dao Zun, demi Ran Fei, tolong jangan bunuh Zixiu. Mendengar permintaannya, dengan ekspresi acuh, Dao Zun Qiran membalas, kau murid tidak patuh, cepat kau pergi dari sana, tak seorang pun dari keluarga Duanmu atau Sekte Feixian yang bisa kabur. Namun, Ran Fei masih bersikukuh untuk melindungi Duanmu Zixiu di sana. Aku tidak akan pergi, jika kamu tidak menyetujui permintaanku. Kalau begitu aku rela mati bersama Zixiu. Duanmu Zixiu sedikit tersentuh melihat Ran Fei yang sampai rela mati demi melindungi dirinya. Ran Fei, kamu. Akan tetapi, Dao Zun Qiran sama sekali tak mempedulikan ancamannya. Dia justru langsung mempersiapkan serangan berniat membunuh mereka berdua. Kalau begitu maka kalian akan mati bersama. Sebagai seorang laki-laki sejati, Duanmu Zixiu jelas tak akan bersembunyi di balik seorang wanita. Dia bergegas maju bersiap untuk melawan serangan Dao Zun Qiran tersebut. Dan dia juga meminta Ran Fei untuk berlindung saja di belakangnya. Kau berlindung di belakangku. Melihat Duanmu Zixiu yang bergerak maju melindunginya, membuat Ran Fei yang memang sangat menyukai Duanmu Zixiu, seketika tersipu dibuatnya. Duanmu Zixiu langsung melancarkan serangan menggunakan teknik Cloud Sky Sword Technique untuk menyambut serangan formasi Dao Zun Qiran. Bentrokan kedua serangan pun terjadi di sana, antara teknik Cloud Sky Sword Duanmu Zixiu melawan serangan dari formasi awan terbakar Zutian Dao Zun Qiran. Akan tetapi, apalah daya, Duanmu Zixiu yang hanya seorang di tahap destiny, benar-benar tak sanggup untuk melawan serangan formasi Dao Zun Qiran tersebut, hingga membuatnya terjatuh. Dengan aura membunuh,
Dao Zunqiran menatap ke arah Duanmu Zixiu yang terjatuh, dan mengatakan, hanya dengan mengandalkan kultivasi destinimu itu, kau berani menerima serangan dari formasi besarku, serangan ini yang akan menghabisimu. Ran Fei sontak panik melihat Duanmu Zixiu yang terjatuh tersebut, dan dia bergegas menghampirinya. Zixiu, apa kau baik-baik saja? Mereka berdua hanya bisa memejamkan mata pasrah, menunggu serangan formasi awan terbakar Zutian Dao Zunqiran datang menghantam mereka. Akan tetapi, Jiang Cheng jelas tak akan hanya tinggal diam. Dia bergegas melesat maju memblokir serangan formasi tersebut, sambil mengatakan, "Dasar kau anjing tua, bagaimana bisa kau menindas seorang junior, aku yang akan bermain denganmu kali ini." Melihat Jiang Cheng yang melesat ke arahnya, Dao Zunqiran mengatakan, "Oh, aku pikir kamu akan menumbalkan keluarga Duanmu dan secara diam-diam melarikan diri dari sini, tapi kau malah datang sendiri ke hadapanku mencari kematian." Tanpa basa-basi lagi, setelah mengatakan itu, Dao Zunqiran langsung mengarahkan serangan formasinya ke arah Jiang Cheng, "Habisi dia." Duanmu Ling sontak berteriak panik memperingati Jiang Cheng untuk menghindari serangan tersebut. "Leluhur, hindari serangan itu." Serangan dari formasi awan terbakar Zutian saat matahari terbenam sangatlah kuat, bahkan seorang di tahap puncak Sein pun tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi, peringatan yang Duanmu Ling berikan sudah terlambat, karena serangan formasi tersebut sudah menghantam telak tubuh Jiang Cheng di sana. Beberapa saat kemudian, setelah serangan formasi tersebut sudah menghantam telak tubuh Jiang Cheng, dengan sedikit panik, Duanmu Ling bertanya, "Leluhur, apa dia baik-baik saja?" Melihat Duanmu Ling yang begitu panik, Ji Linghan menenangkannya, itu bukanlah sebuah masalah, Master Sekte sudah pernah mengalami situasi seperti ini berkali-kali, jadi dia akan baik-baik saja." Akan tetapi, tepat setelah Ji Linghan mengatakan itu, mereka semua sontak terdiam beberapa saat ketika melihat tubuh Jiang Cheng yang sudah hangus terbakar di sana. Melihat tubuh Jiang Cheng yang benar-benar sudah tak berbentuk di sana, Duanmu Ling dan Ji Linghan sontak berteriak, "Apa, Master Sekte hangus terbakar menjadi abu?" Ji Linghan dan Ji Xiaosui hanya bisa berteriak panik, "Master Sekte." Berbeda dengan mereka yang begitu panik, Lan Yu masihlah sangat tenang, karena dia sebelumnya pernah melihat Jiang Cheng meledak tapi masih baik-baik saja. Dan dia juga menenangkan mereka semua, "Kalian tenang saja, Master Sekte akan baik-baik saja. Aku sebelumnya pernah melihat tubuhnya meledak dan dia mati dengan mata kepalaku sendiri, tetapi dia bisa hidup kembali tanpa luka sedikit pun setelah beberapa saat kemudian." Duanmu Ling dengan cukup kesal, berteriak ke arah kelompok Dao Zunqiran, "Kau, Qiran, kita tak pernah memiliki permusuhan sebelumnya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal ini?" Dao Zunqiran menanggapi, "Jika kamu ingin menyalahkan, maka salahkan saja dirimu sendiri karena telah memilih berdiri di tim yang salah. Setelah aku berurusan dengan kalian, aku bisa pergi menemui Master Sekte Tang untuk menerima hadiahnya, hahaha." Di sisi Jiang Cheng, muncul notifikasi sistem. Ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, terkena serangan formasi besar, pembunuh, Dao Zunqiran dan para kultivator dari Sekte Yanxia. Membuat rencana bertahan hidup setelah kematian, harap tunggu. Ding, untuk memastikan bahwa host akan dapat bertahan dari serangan formasi awan terbakar Zutian berikutnya, host mendapatkan peningkatan basis kultivasi ke tahap Sein tingkat 9. Mendapat hadiah peningkatan basis kultivasi, arwah Jiang Cheng sedikit senang. Langsung meningkatkan basis kultivasi. Sudah lama sekali aku tidak mendapatkan sebuah hadiah kebangkitan berupa peningkatan basis kultivasi. Sistem, kamu masih punya hati nurani ternyata. Ding, host akan segera dibangkitkan. Tak menunggu lama, Jiang Cheng telah berhasil bangkit kembali dari kematian, dan dia langsung menunjuk Dao Zunqiran di atas, sambil berteriak, "Hei, anjing tua, kau benar-benar menimbulkan masalah pada saat kompetisi sedang berlangsung. Etika bela dirimu sungguh sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada aku." Melihat Jiang Cheng yang masih hidup, dan ditambah kekuatannya justru semakin meningkat, Dao Zunqiran sontak terkejut, bagaimana bisa dia masih hidup? Tunggu, sepertinya ada yang salah. Dia sebenarnya sudah berada di tahap Sein puncak, apa dia telah menyembunyikan kultivasinya tadi? Sambil mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, Jiang Cheng mengatakan, "Anjing tua,
Awalnya aku tidak berniat menargetkan sekte Yanxia kalian, tapi karena kalian sangat kejam, maka jangan salahkan aku karena bertindak kejam juga. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng langsung bergegas mempersiapkan serangan menggunakan teknik bulan baru surgawi. Tak tinggal diam, Dao Zun Qiran juga mempersiapkan serangan formasinya untuk menghadapi serangan Jiang Cheng. Sialan, formasi awan terbakar Zutian, aktif. Tak menunggu lama, bentrokan kedua serangan pun terjadi di sana, antara teknik bulan baru surgawi Jiang Cheng melawan formasi awan terbakar Zutian Dao Zun Qiran. Jiang Cheng jelas sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini, karena telah mati satu kali. Aku sekarang berada di puncak tahap Sein. Jika hanya berurusan dengan kalian saja, itu. Namun, kepercayaan dirinya seketika runtuh, ketika mendapati serangannya yang kalah dalam bentrokan serangan melawan serangan formasi awan terbakar Zutian Dao Zun Qiran. Jiang Cheng sontak terkejut seakan tak percaya melihat serangannya yang kalah dalam bentrokan. Bangke, apa aku masih belum bisa mengalahkannya? Setelah beradu serangan selama beberapa saat, Jiang Cheng masih bisa bertahan, akan tetapi, dia sudah sangat kelelahan hingga terengah-engah dalam satu bentrokan kekuatan tersebut. Sialan, apa-apaan ini? Mengapa aku masih belum bisa mengalahkannya? Padahal sudah mati satu kali. Dasar sistem anjing, rencana bertahan hidup macam apa yang kamu berikan? Di sisi kelompok Dao Zun Qiran, mereka semua juga sudah cukup kelelahan. Namun, tak mau kalah, Dao Zun Qiran bergegas menginstruksikan untuk melancarkan serangan lagi. Kita tidak bisa tinggal diam, cepat lancarkan serangan terakhir. Mereka semua bergegas melancarkan serangan lagi ke arah Jiang Cheng secara bersamaan, yang langsung melesat menghantam telak punggung Jiang Cheng secara bertubi-tubi. Terkena hantaman serangan bertubi-tubi tersebut, Jiang Cheng seketika terkapar tewas untuk yang kedua kalinya. Ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, terkena serangan bertubi-tubi, pembunuh, Dao Zun Qiran dan Dao Zun Qisu. Ding, membuat rencana bertahan hidup setelah kematian, harap tunggu. Mendapati dirinya mati untuk yang kedua kalinya, Jiang Cheng sontak berteriak marah. Sialan, kau sistem anjing, rencana bertahan hidup omong kosong macam apa yang kamu atur untukku? Kenapa aku bisa mati dua kali secara beruntun? Ini sungguh memalukan. Ding, menjawab pertanyaan host, kekuatan host sebenarnya sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Alasan kenapa host masih bisa dikalahkan, itu murni karena host terlalu sering bermain trik dalam pertarungan, dan tidak memiliki pengalaman tempur dan semangat juang yang sebenarnya. Host tidak merenungkan kemampuanmu sendiri tapi justru menyalahkan sistem, sungguh lumpur yang tak bisa menahan tembok. Ding, pertanyaan telah dijawab, poin telah dikurangi, poin host saat ini, 6.951.395 poin. Melihat dirinya justru dimarahi sistem, Jiang Cheng hanya bisa terdiam tanpa kata. Ding, karena host terlalu bodoh, jadi demi keselamatan host, sistem mengatur agar host mendapatkan sebuah jimat tubuh emas abadi. Setelah host menggunakan jimat tersebut, host akan mendapatkan tubuh emas abadi, dan kemampuan tubuh emas abadi akan bertahan selama 5 menit. Setelah memberikan hadiah kebangkitan tersebut, sistem Jiang Cheng mulai mengeluh. Anggota keluarga siapa dia ini sebelumnya? Siapa yang tahu? Aku benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ayolah, tuan rumahku adalah seorang pria berkepala udang. Anggap saja karena dia sampah, dia ingin semuanya dibantu oleh sistem. Tapi dia masih mengeluh tidak cukup, sungguh aku sudah tidak tahan sama sekali. Ayolah tolong, aku sangat ingin berterima kasih jika dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sialan, sistem anjing, kau jangan banyak drama di sini. Kau belajarlah agar bisa jauh lebih baik. Ding, host akan segera dibangkitkan. Tak menunggu lama, tubuh Jiang Cheng yang terkapar di bawah secara tiba-tiba menghilang dari sana, yang sontak membuat Dao Zun Qiran kebingungan. Hei, aku tidak peduli bagaimana kau berpura-pura menjadi hantu, itu tidak akan ada gunanya, di hadapan kekuatan luar biasa formasi awan terbakar Zutianku. Akan tetapi, secara mengejutkan, Jiang Cheng sudah berpindah tepat di belakangnya. Sambil membawa selembar jimat tubuh emas abadi pemberian sistem di tangannya, Jiang Cheng mengatakan, anjing tua, kau telah mempermalukanku selama 2 kali di depan umum. Mendengar suara Jiang Cheng yang sudah berada di belakangnya, sontak membuat Dao Zun Qiran terkejut. Dengan cepat,
dia berbalik ke belakang. Ini bagaimana mungkin? Melihat Jiang Cheng yang masih hidup, Lan Yu, Ji Linghan dan Ji Xiaosui serempak bersorak memujinya. Master Sekte sungguh hebat. Master Sekte dia sebenarnya benar-benar punya rencana cadangan. Tak mau menyerah, Dao Zun Qiran bergegas mempersiapkan serangannya lagi. Jika dia masih hidup, maka tinggal kubunuh saja lagi. Formasi awan terbakar Zutian, aktif. Tak tinggal diam, Jiang Cheng juga langsung mengaktifkan jimat tubuh emas abadi pemberian sistemnya, untuk menghadapi serangan formasi awan terbakar Zutian Dao Zun Qiran tersebut. Tepat setelah dia mengaktifkan jimat tubuh emas abadi, serangan formasi awan terbakar Zutian Dao Zun Qiran juga sudah menghantam tubuhnya, namun, serangan tersebut sama sekali tak melukainya. Menyaksikan serangan formasi awan terbakar Zutiannya, sama sekali tak menggores sedikit pun tubuh Jiang Cheng. Dao Zun Qiran sontak terkejut tak percaya. Bagaimana itu mungkin? Kali ini Jiang Cheng benar-benar sudah sangat percaya diri bisa menang. Karena tubuhnya sekarang sama sekali tidak bisa dilukai selama 5 menit, dia memanggil Ran Fei di belakang, "Hei, Nona Ran Fei." Dan dengan penuh percaya diri, Jiang Cheng memberikan sebuah tawaran, "Apakah kamu tertarik untuk menjadi Master Sekte Yanxia yang baru?" Menerima tawaran tersebut, Ran Fei hanya bisa kebingungan dibuatnya, menjadi Master Sekte Yanxia yang baru? Dao Zun Qiran sontak tersulut emosi mendengar perkataan Jiang Cheng tersebut. "Bajingan, berhenti bicara omong kosong di sini, kau pikir siapa dirimu ini, bisa seenaknya ikut campur dalam urusan sekteku, kau bersiaplah untuk mati." Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Jiang Cheng bergegas memerintahkan sisa roh naga biru miliknya, untuk menyerang para anggota Sekte Yanxia yang sedang membentuk formasi. Sisa roh naga biru tersebut, terbang mengganggu para anggota Sekte Yanxia, yang sedang membentuk formasi, hingga membuat mereka terkejut panik. Benda apa ini? Jangan mendekat, menjauh dariku. Sialan, benda apa ini? Benda ini mengacaukan formasiku. Dao Zun Qiran yang tidak bisa melihat sisa roh naga biru yang menyerang para anggotanya hanya bisa terdiam kebingungan melihat itu. Tak cukup sampai di situ, setelah memporak-porandakan formasi tersebut, Jiang Cheng juga bergegas mengaktifkan kekuatan penindasan sisa roh naga biru. Kekuatan naga biru, aktif. Tak menunggu lama, penindasan kekuatan sisa roh naga biru seketika langsung menekan basis kultivasi orang-orang di sana. Duan Muling juga terkena dampak dari penindasan sisa roh naga biru tersebut. Melihat tekanan kekuatan tersebut, sontak membuat Lan Yu sangat kagum. Tekanan yang begitu kuat, ini benar-benar menekan kultivasi semua orang di sini. Setelah menekan basis kultivasi semua orang di sana, Jiang Cheng langsung bergegas melesat terbang setinggi mungkin untuk menggunakan teknik berjalan di atas angin dan awan miliknya. Dan seusai mencapai ketinggian 40.000 meter dari permukaan bumi, Jiang Cheng baru berhenti, dan bergumam. Aku belum pernah menggunakan teknik ini sejak aku mempelajarinya beberapa hari yang lalu, dan hari ini adalah pertama kalinya aku memakainya. Anjing tua, kau akan berakhir di sini. Muncul notifikasi pemberitahuan sistem, ding, bakat garis keturunan, berjalan di atas angin dan awan telah diaktifkan. Penjelasan, untuk setiap 10.000 meter ketinggian, kekuatan host akan meningkat sebesar 10%, dan batas peningkatan adalah 100%, ketinggian saat ini, 40.000 meter, peningkatan kekuatan 40%. Sementara itu, Dao Zun Qiran dan para anggotanya, hanya bisa kebingungan melihat Jiang Cheng yang melesat terbang begitu tinggi, sampai tak terlihat, kemana perginya orang itu? Dan secara mengejutkan, sebuah pedang energi dari teknik pedang bulan biru surgawi Jiang Cheng melesat turun ke arah mereka dari atas langit. Dalam sekejap mata, serangan tersebut langsung melesat menghantam telak Dao Zun Qiran dan para anggotanya di sana, hingga menimbulkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat. Dan setelah efek serangan tersebut mereda, Dao Zun Qiran dan para anggotanya yang terkena serangan itu, seketika mulai berjatuhan dengan nyawa yang sudah melayang semua.